Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, kalau dalam bahasa daerah, gede itu artinya nenek atau kakek lah ya, bahasa dari salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Dalam bahasa Indonesia pun gede artinya besar gitu ya. Tentunya setiap daerah mempunyai bahasa dan dialek masing-masing. Telah hadir di studio podcast kami Ibu Ina Desmaniar SP MPD dari TP PKK Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir dengan inovasinya Gede Kiku. Apa sih Gede Kiku? Langsung saja kita sapa Bu Ina. Selamat datang Ibu Ina di acara kami One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Ya. Baik Bu, ini menarik sekali. Gede Kiku. Apa sih kepanjangan dari Gede Kiku? Dan apa tujuannya membuat inovasi ini? Gede Kiku itu panjangannya adalah Gerakan Desain Kria Kreatif dan Unggul. Jadi tujuan kami ini membuat gerakan desain kria kreatif ini adalah untuk memperkenalkan kerajinan khas Kabupaten Ogan Ilir, khususnya kerajinan perak dan aluminium dari Kecamatan Tanjung Batu. Itu. Kemudian juga untuk supaya pengrajin-pengrajin yang ada di Kecamatan Tanjung Batu itu lebih berinovasi, lebih kreatif untuk mengembangkan desain-desain yang mereka miliki selama ini. Bukan hanya desain-desain yang biasa saja yang sudah mereka buat semenjak nenek moyang secara turun-temurun. Gitu ya. Itu. Sebelumnya memang seperti itu Ibu ya, mereka membuat berdasarkan kebiasaan dan nenek moyang seperti Ibu tadi bilang. Iya, kebanyakan seperti itu. Jadi kami berusaha mereka itu mengembangkan desain-desain itu menjadi desain yang lebih kekinian, yang lebih mungkin kemarin kan kalau secara turun-temurun aluminium itu hanya alat-alat dapur, sendok gitu ya. Sendok yang tempatnya di dapur. Sekarang kami pengennya itu ada di depan, seperti kotak tisu, seperti. Kemudian kalau biasanya hanya warnanya tidak di warna asli ya Bu ya, warna aluminium, putih bagaimana gitu ya. Nah sekarang mereka sudah memberikan warna dengan berbagai pelatihan yang diberikan, pembinaan. Mereka memberikan warna keemasan, ada cat ya, walaupun itu masih berupa cat, tapi sudah berubah warna menjadi keemasan dan terlihat lebih mewah. Begitu. Ada ini ya, diversifikasi gitu ya terhadap macam-macam produknya. Iya, karena konsumen itu keinginan mereka berbeda kan. Ada yang pengennya warna putih sudah bosan kan, pengen warna yang kemasan. Lain. Nah, dalam hal pelaksanaan gitu, pembinaan kepada masyarakat atau kepada pengrajinnya sendiri gitu ya. Ada nggak sih Bu kendala-kendala yang berarti di masyarakat? Oh, kalau kendala tuh biasanya karena pendidikan ya Bu ya. Rata-rata pengrajin itu kadang-kadang mereka sibuk dengan pesanan seperti itu. Kalau mau berinovasi itu kan otomatis mereka harus membuat yang model yang baru ya, dan itu mungkin mereka merasa belum tentu laku gitu, seperti itu. Tapi ternyata begitu dibuat, alhamdulillah seperti kotak tisu itu sudah banyak sekali peminatnya, sudah seperti itu. Nah, pendampingan seperti apa sih yang diberlakukan atau dijalankan oleh TP PKK Kecamatan Tanjung Batu ini? Pendampingannya sih misalnya terus saja memberikan motivasi kepada mereka untuk terus membuat karya-karya yang lebih bervariasi supaya karya-karya itu mereka pembeli khususnya bisa terus membeli karya mereka. Tidak, kalau kita buat desain yang itu saja kan
pembeli itu Bosan kalau ya? sudah, ya sudah kan sudah ada maksudnya. Mhm, Tapi terus memotivasi mereka untuk berupaya mendesain lagi mhm, eh, kerajinan mereka supaya lebih bervariasi mhm, modelnya dan itu tadi lebih ke model yang kekinian sehingga mhm. lebih diminati Permintaan pasarnya masyarakat apa sesuai gitu dengan ya? permintaan pasar sehingga pasar mereka menjadi lebih luas. Kami berharap bukan hanya dikenalkan di pasar lokal Mhm, tapi berharapnya sudah skala nasional nantinya mhm. seperti Perak itu sudah mulai Ibu Bupati juga sudah memperkenalkan ke Jakarta misalnya kalau dia Kerajinan-kerajinan sudah gitu ya? dijadikan souvenir-souvenir seperti Gitu ya. itu. Nah, kalau hal pelatihan-pelatihan gitu yang diberikan tuh, itu bagaimana Bu? Apa pelatihannya dalam bentuk mendesain atau pelatihan dalam membentuk campurannya, misalnya ini dicampur dengan ini, dicampur dengan ini Hmm. supaya dia warnanya begini gitu. Biasanya kami itu hanya memberikan pelatihan itu kalau seperti eh, memotivasi sepertinya seperti itu, bukan misalnya kita memberikan penyuluhan seperti Mhm, itu. Ibu-ibu misalnya bapak-bapak ini boleh dibuat model yang lain atau mhm. model seperti ini. Misalnya kami kasih contoh seperti itu. Tapi kadang-kadang mereka juga jadinya berinovasi Iya, jadi sendiri, dia mau membuat buat apa desain-desain gitu ya. yang Desain seperti itu. yang lebih Tapi cantik gitu ya. kalau masalah campuran mereka lebih ngerti, Lebih ngerti lebih ya. tahu masalah misalnya kalau perak kan kami terus terang Bu tidak Nggak memahami ya memahami. campuran apa supaya peraknya lebih bagus Bagus lebih gitu. itu kan pengrajin. Cuman kami memotivasi, ayo Bu supaya bagaimana caranya supaya eh, produknya lebih bagus, misalnya Hmm. peraknya lebih berkilat, Mhm, lebih mhm. ini kan seperti Pendampingan itu, dari pendampingan TPPKK-nya ya. seperti itu. Dalam hal marketing ini, penjualan, Mm-mm. apa sih yang dilakukan dalam upaya meningkatkan penjualan gitu, dari TPPKK-nya? Kami berusaha terus memperkenalkan Mhm, produk-produk yang dihasilkan oleh pengrajin ini. mhm. Misalnya ada pameran, Oh, selalu ikut ikutkan. pameran, Kami ikutkan. Aluminium dan perak itu selalu kami ikutkan. selalu. Karena selalu sebagai percontohan untuk desa-desa yang lain seperti itu. Untuk bagi pengrajin-pengrajin yang lain. Jadi kami jadikan souvenir, Bu. Nah, souvenir Seperti pernikahan. souvenir. Misalnya ada tamu-tamu Iya, penting kami jadikan souvenir. Misalnya kan aluminium itu kan biasa jadi alat-alat alat, dapur ya tadi betul. kan. Nah, sekarang kami buat seperti buket walaupun nanti Hampers juga ya, gitu. hampers kan semacam semacam Lebih itu. cantik dengan Lebih cantik dengan hiasan-hiasan kemasan, kemasannya tertentu gitu ya. dengan menggandeng pengrajin Oh, purun. gitu Kan ya. banyak kerajinan di Iya, Kecamatan betul Tanjung betul. Jadi Batu. dia walaupun bahan dapur dapur, tapi Mm-mm. kalau pengemasan dan Ya, packingnya cantik, iya. itu bisa untuk jadi Iya, hantaran, jadi hampers hantaran, gitu ya, buket gitu Bu ya. iya Yang buket, tentunya nilai jualnya akan lebih tinggi iya lagi. kan lebih tinggi. Baik, usaha-usaha ini kan dilakukan Ibu dengan tim gitu ya, dengan tim Iya, PKK. Dari pengrajinnya sendiri ada nggak sih misalnya permintaan untuk mendatangkan apa namanya desain pelatihan. ini atau mendatangkan ahli ini sehingga dari TPPKK juga aktif gitu Bu, ada nggak sih Bu? Ya, mereka kemarin terakhir mereka meminta supaya melakukan pelatihan Chrome katanya, Hmm, untuk pengrajin perak, iya, supaya katanya peraknya itu lebih berkilau seperti mhm. itu. Tapi ini dalam tahap ini baru Baru akan akan dijalankan seperti itu. dijalankan gitu ya, dan Sudah bicara juga kemarin katanya sama Ibu Wakil Gubernur mhm, seperti itu Ibu ada Fauzia. support ya. Ibu Fauzia sering berkunjung ke Oke. pengrajin perak di Di Kecamatan sana ya, Tanjung jadi Batu. betul-betul disupport oleh Uh, Ibu Wagub dan juga mungkin Ibu Bupati di Ibu situ yang Bupati ya paling paling concern ya di concern. sana. Baik. Eh, dari segi ini Bu, keuntungannya ada nggak sih Bu peningkatan dari sebelum kita melaksanakan inovasi ini dan setelah ada inovasi?
Ya, alhamdulillah penjualan mereka meningkat meningkat. ya Iya. dengan adanya pembinaan dan campur tangan dari Bu Iya, TPPKK. heeh. Harapan kedepannya Bu terhadap inovasi Gede Kiko ini. Harapan kedepannya tentunya inovasi Gede Kiko ini terus dijalankan oleh pengrajin-pengrajin di Kecamatan Tanjung Batu, bukan hanya yang 2 pengrajin ini saja, bukan hanya kerajinan perak dan aluminium, tapi tentunya kami berharap semua pengrajin-pengrajin yang ada di Kecamatan Tanjung Batu melaksanakan gerakan desain karya kreatif dan unggul, sehingga produk-produk mereka kami berharap bisa lebih dikenal dan cepat laku di ya. pasaran. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Ibu dalam melaksanakan inovasi Gede Kiko ini. Ya. Ucapan terima kasih pertama kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, yang sudah menggiatkan inovasi di Sumatera Selatan. Kemudian juga Bapak Bupati Ogan Ilir, Bapak Panca Wijaya Akbar, yang juga sangat-sangat mendukung semua kegiatan PKK, semua inovasi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, dan terutama kepada Ibu Tika Pancawijaya Akbar selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Ilir yang selalu mendukung, selalu berupaya supaya kami meningkatkan terus kegiatan-kegiatan PKK dan berusaha untuk membantu masyarakat untuk terus meningkatkan kegiatan UP2K-nya. Kemudian Ibu Wakil Bupati juga yang juga selalu ikut serta mendukung. Kemudian Pak Camat tentunya, tentunya di Kecamatan Tanjung Batu selalu mendukung kegiatan kami, dan Ibu Astuti, Kepala Balitbangda juga selalu memotivasi kami, ayo melakukan inovasi, ayo mengajak masyarakat, mengajak anggota-anggota PKK yang ada di desa untuk menggiatkan kegiatan mereka, UP2K-nya untuk terus berinovasi seperti itu, dan tim Pak Wahyu, Pak Andi, banyak sekali Bu. Kemudian tim penggerak PKK kecamatan selalu saling bekerja sama, tim yang kompak. Kemudian juga ketua tim penggerak PKK desa yang juga selalu bersinergi dengan kami dan anggotanya. Terima kasih untuk semua dukungan yang telah diberikan kepada. Terakhir ini Bu, pesan-pesan mungkin kepada inovator, khususnya ini kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Batu dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya. Silakan Bu. Pesan saya, jangan berhenti untuk berinovasi, jangan berhenti untuk berkarya, sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang kita miliki. Itu saja sebenarnya. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Desmaniar SPMPD dengan inovasinya Gede Kiko. Mudah-mudahan apa yang telah dirintis dan dilaksanakan oleh Ibu Ina dapat memberikan manfaat kepada ibu-ibu PKK di Kecamatan Tanjung Batu pada khususnya dan juga pada masyarakat Ogan Ilir pada umumnya, sehingga apa yang dilaksanakan oleh beliau dapat meningkatkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Ogan Ilir. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan komentar pada YouTube podcast kami dan jangan lupa like and subscribe-nya. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami setiap hari yang tayang di YouTube podcast kami, One Day One Innovation. Sampai jumpa dan salam inovasi.